Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winahyu, seorang mahasiswa jurusan Pendidikan Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Surakarta yang sekarang ini baru semester 6 akhir. Ya, di video kali ini saya ingin membahas mengenai tentang materi dana kas kecil. Sebenarnya apa sih dana kas kecil itu? Yang pertama, menurut Sumarso, dana kas kecil ialah sejumlah uang tunai yang disisihkan oleh perusahaan-perusahaan untuk pembayaran-pembayaran yang jumlahnya itu relatif kecil. Sedangkan menurut Kusnadi dalam buku akuntansi keuangan menjelaskan bahwa dana kas kecil adalah dana yang dalam pembayarannya atau dalam pengeluarannya itu tidak menggunakan cek, tetapi menggunakan uang tunai, dan itu jumlahnya relatif kecil. Jadi kesimpulannya, dana kas kecil adalah dana yang disisihkan oleh perusahaan-perusahaan yang dalam pembayarannya itu tidak menggunakan cek tetapi menggunakan uang tunai, dan jumlahnya relatif kecil. Biasanya dalam suatu perusahaan itu dalam jangka waktu bulan, pengisian dana kas kecil satu awal dari dana kas kecil itu berkisar antara 1 juta sampai 10 juta, itu dalam jangka waktu 1 bulan. Kemudian bagaimana prosedur pengelolaan dana kas kecil itu? Yang pertama, pembentukan dana kas kecil. Pembentukan dana kas kecil itu yang pertama melakukan surat keputusan dari pejabat yang berwenang. Biasanya di sini adalah dari seorang manajer menginstruksikan kepada bagian keuangan untuk merengreng atau memprediksikan berapa kira-kira pengeluaran kas kecil oleh suatu perusahaan itu dalam jangka waktu 1 bulan. Kemudian membuat bukti pengeluaran kasnya untuk dimasukkan ke dalam saldo awal dari dana kas kecil. Kemudian bagaimana pengeluaran dari dana kas kecil? Apa saja yang diperlukan untuk pengeluaran dana kas kecil itu? Yang pertama yaitu permintaan pemakaian dana kas kecil. Itu yang pertama. Yang kedua, bukti pengeluaran kas kecil. Yang ketiga adalah bukti pendukung seperti nota, kwitansi, dan lain sebagainya yang menunjukkan mengenai pengeluaran dari dana kas kecil. Kemudian yang ketiga adalah pengisian kembali dana kas kecil. Dana kas kecil itu diisi kembali. Syaratnya itu yang pertama, 1, bukti pengeluaran dari dana kas kecil. Yang kedua, bukti kas keluar, yaitu dikeluarkan untuk dimasukkan kembali ke dalam saldo dari kas kecil. Yang terakhir adalah bukti pendukung seperti kwitansi, nota, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah pencatatan dari dana kas kecil. Sebenarnya dana kas kecil dalam proses pencatatannya yaitu ada 2 metode. Yang pertama, metode tetap atau impres. Yang kedua adalah metode berubah-ubah atau fluktuasi. Yang pertama adalah materi dana tetap atau impres fund system. Adalah pencatatan dana kas kecil dengan dana tetap atau impres, yaitu setiap kas kecil itu jumlahnya sama atau rata. Besarnya pergantian sebesar pengeluaran yang telah dilakukan, sehingga saldo kas kecil selalu tetap seperti semula. Jadi seperti contoh, dana kas kecil dalam waktu
1 bulan itu menunjukkan bukti pengeluaran sebesar saldo awal dulu, saldo awal seumpama dari kas kecil itu sebesar 5 juta, kemudian dalam jangka waktu 1 bulan itu terjadi pengeluaran sekitar 3 juta. Nah, di sini maka sisa dari saldo kas kecil ialah 2 juta. Kemudian diisi kembali sebesar seperti pengeluaran tadi 3 juta dimasukkan ke dalam kas kecil. Sehingga 2 juta ditambah 3 juta, saldo dari dana kas kecil dengan metode impres atau tetap tadi sama, yaitu 5 juta. Berikut pencatatan dana kas kecil dengan metode tetap atau impres, yaitu yang pertama, pembentukan dana kas kecil. Jurnalnya debit kas kecil, kreditnya adalah kas atau kas bank. Kemudian pengeluaran kas kecil untuk pembiayaannya. Di sini dalam metode dana tetap atau impres, setiap pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan dalam pembiayaan dana kas kecil itu tidak dijurnal, tetapi setiap nota atau bukti bahwa telah melakukan pengeluaran kas kecil itu harus dikumpulkan. Itu sebagai dasar untuk pengisian kembali dari dana kas kecil metode tetap. Kemudian pengembalian dana kas kecil apabila di sini dianggap terlalu besar, yaitu jurnalnya adalah kas dengan kas kecil. Kemudian pengisian kembali kas kecil dengan metode impres, yaitu jurnalnya dengan mendebet semua biaya-biaya yang telah dilakukan dengan metode impres tadi, didebetkan, kemudian kreditnya adalah kas bank. Selanjutnya adalah penambahan dana kas kecil apabila dianggap terlalu kecil dana kas kecilnya, yaitu debit kas kecil, kreditnya adalah kas bank. Kemudian yang terakhir, apabila pada periode tidak ada pengisian kembali dana kas kecil, maka jurnalnya adalah semua biaya-biaya yang telah dilakukan setelah pengisian kembali dana kas kecil terhadap kas kecil, atau kreditnya adalah kas kecil. Sebagai contoh, pada tanggal 4 Desember diserahkan selembar cek sebesar 2 juta untuk pembentukan dana kas kecil. Kemudian tanggal 7 Desembernya dibeli tunai alat-alat tulis kantor sebesar 96. Tanggal 18-nya pembayaran biaya angkut sebesar 275. Tanggal 19-nya dibayar uang makan untuk para karyawan yang lembur sebesar 150. Tanggal 22-nya dibeli tunai peralatan kantor sebesar 70.000. Dan tanggal 28-nya dilakukan pertanggungjawaban atas pengeluaran-pengeluaran menggunakan dana kas kecil dan pengisian kembali dana kas kecil. Jawabannya yaitu pada tanggal 4 Desember pada saat pembentukan dana kas kecil. Jurnalnya adalah tanggal 4 Desember, keterangan dana kas kecil kepada kas sebesar 2 juta rupiah. Ini sebagai saldo awalnya. Kemudian pada tanggal 7 Desember 2018 sampai tanggal 22, yaitu saat terjadi pengeluaran dana kas kecil, di sini tidak dijurnal, tetapi setiap nota itu dikumpulkan. Kemudian pada tanggal 28 Desember 2018 pada saat pengisian kembali dana kas kecil, jurnalnya yaitu pertama, pembelian peralatan kantor,
ini terjadi pada tanggal 7 Desember sebesar 96.000. Kemudian biaya angkut sebesar 275, uang makan atau uang lembur sebesar 150, dan peralatan kantor sebesar 70.000. Sehingga totalnya debit itu 991.000 rupiah itu dikreditkan sebagai kas. Ya, jadi itu tadi mengenai tentang dana kas kecil, tentang pengertian, tentang prosedur dan metode tetap dalam pencatatan dana kas kecil. Mungkin yang metode infret, metode fluktuasi atau berubah-ubah dapat disampaikan di lain waktu. Terima kasih atas waktunya telah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Saya Winahyu. Apabila dalam penyampaian materi dana kas kecil ini masih terdapat kekurangan, kesalahan atau kata-kata yang mungkin kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.